Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibunda Risti Justica MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah evaluasi pembelajaran. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kami diskusikan atau presentasikan yaitu tentang aspek perkembangan moral dan agama dengan 4 pembahasan, yaitu yang pertama definisi aspek perkembangan moral agama, indikator aspek perkembangan moral agama, rancangan kegiatan yang cocok terkait aspek perkembangan moral agama, dan yang terakhir adalah penilaian yang cocok untuk aspek perkembangan moral dan agama. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu Ami dengan NIM 2010078, Lutfia Sabrina dengan NIM 2009788, Osa Afifa dengan NIM 2010078. Selanjutnya yaitu pemaparan materi. Pemaparan pertama oleh saya yaitu mengenai definisi aspek perkembangan moral. Menurut Piaget dan Colbert, perkembangan moral berkorelasi dengan perkembangan kecerdasan individu, sehingga seharusnya bila perkembangan kecerdasan telah mencapai kematangan, maka perkembangan moral juga harus mencapai tingkat kematangan. Moral berasal dari kata Latin, yaitu mores, yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Perilaku moral dikendalikan oleh konsep-konsep moral. Perilaku amoral atau non-moral adalah perilaku yang tidak sesuai dengan harapan sosial, yang disebabkan oleh ketidakacuhan terhadap sosial, yaitu pelanggaran secara tidak sengaja terhadap standar kelompok. Perilaku tidak bermoral yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan harapan sosial, karena tidak setuju dengan standar sosial atau kurang memiliki rasa wajib menyesuaikan diri dengan harapan sosial. Menurut teori psikoanalisa, perkembangan moral adalah proses internalisasi norma-norma masyarakat dan kematangan organik biologi. Seseorang telah mengembangkan aspek moral bila telah menginternalisasi aturan-aturan atau kaidah-kaidah kehidupan di dalam masyarakat, dan dapat mengaktualisasikan dalam perilaku yang terus-menerus, atau dengan kata lain telah menetap. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Lutfia Sabrina, dengan NIM 2009788. Adapun berbagai indikator aspek perkembangan moral anak usia 3-4 tahun, yaitu yang pertama ada menirukan sikap berdoa, yang kedua ada meniru gerakan ibadah yang sederhana, menyebut contoh ciptaan Tuhan secara sederhana seperti kucing, anjing, sapi, dan lain-lain, menyayangi ciptaan Tuhan seperti memberi makan binatang peliharaan, mau menolong teman, menunjukkan empati dan perhatian terhadap orang lain, terutama teman sebaya. Dan yang terakhir ada mengucapkan salam, terima kasih, tolong, dan minta maaf secara sederhana. Anak bermoral tidak hadir secara instan. Anak bermoral dihasilkan melalui proses yang dilalui setiap hari dalam pembinaan moral yang baik, seperti membedakan perilaku baik buruk, benar salah, sopan dan tidak sopan menurut Haironi 2017 halaman 12. Di slide ini akan dijelaskan tentang rancangan kegiatan yang cocok terkait aspek perkembangan moral agama pada anak usia 3 hingga 4 tahun.
Yang pertama ada kegiatan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua ada bercakap-cakap mengenai sholat wajib. Yang ketiga ada mengajak anak untuk menonton kartun singkat yang memiliki nilai moral agama. Contohnya seperti mengajak anak untuk menonton film Nusa dan Rara, serta kartun Upin Ipin yang menekankan pada nilai-nilai moral dan agama bagi anak. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Osa Afifah dengan NIM 20175 dari kelas 4B PG PAUD. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang penilaian yang cocok untuk aspek perkembangan moral dan agama. Teknik penilaian menurut Permendikbud Republik Indonesia nomor 137 tahun 2014 adalah mencangkup tingkat pencapaian perkembangan anak. Instrumen yang dapat dijadikan pedoman penilaian perkembangan anak meliputi instrumen penilaian proses dalam bentuk penilaian menyeluruh, catatan anekdot, rubrik, dan instrumen penilaian hasil kemampuan anak. Proses penilaian perkembangan anak pada kurikulum 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini mencakup penilaian proses dan hasil pembelajaran anak dalam rangka pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan sesuai tingkat usianya. Proses dan hasil pembelajaran anak yang dimaksud mencakup terdiri dari teknik penilaian, instrumen penilaian, lalu mekanisme penilaian, pelaksanaan penilaian, dan laporan hasil penilaian. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada anggota kelompok 1 dan teman-teman yang sudah menyimak video kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.